Shalom semuanya, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita sedang mengalami krisis, mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami masalah, tetapi saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, sukacitanya tidak dirampas oleh penderitaan, oleh masalah yang sedang kita hadapi, tetapi melalui setiap masalah yang kita hadapi, sukacita kita semakin luar biasa, ucapan syukur kita semakin bergebu-gebu kepada Tuhan, karena penderitaan kita membuat kita lebih bersemangat untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulaikan renungan ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur berkesempatan ini Engkau telah memberikan kami waktu untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, yang lemah dipulihkan, yang letih diberikan sukacita oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop hasil pembenaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dari teks yang telah kita baca ini, saya memberikan tema renungan kita ialah anugerah Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kata anugerah berasal dari kata charis yang diartikan dengan kasih karunia. Jadi anugerah adalah kemurahan Allah, kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Nah, saya perlu tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mempertanyakan tentang anugerah Tuhan ini dalam hidup Bapak Ibu semua? Ingat kembali, pada saat manakah kita mempertanyakan mengenai anugerah Allah ini? Seringkali kita mempertanyakan anugerah Allah ini ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan, atau ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Kalau kita menerima berkat, kita seringkali lupa dengan penyertaan Tuhan, kita seringkali lupa dengan anugerah Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi penderitaan, kita baru mencari, kita baru mempertanyakan tentang anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang anugerah Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh firman Tuhan. Mari kita buka Roma pasal 5 ayat 5 sampai 8. Di situ Rasul Paulus berbicara mengenai kasih anugerah Allah dalam hidup kita.
Nah, kita perlu tanyakan mengapa Rasul Paulus berbicara mengenai kasih Allah di ayat 5 sampai ayat ke-8. Nah, mengapa? Karena dia sebelumnya telah berbicara mengenai penderitaan manusia, penderitaan kita. Di dalam ayat 3 sampai 4, Paulus berbicara mengenai penderitaan. Karena biasanya di dalam penderitaan orang mempertanyakan tentang kasih Allah. Dan Paulus berkata penderitaan itu bukan untuk melemahkan pengharapan kita, tetapi sebaliknya dia memberikan kita suatu pengharapan. Karena penderitaan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar bersama-sama mengapa Paulus perlu berbicara mengenai penderitaan di ayat 3 dan 4. Karena di ayat 1 dan 2 ia berbicara mengenai hidup kita di dalam Kristus yang kelihatannya sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudara, saya bacakan ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dia berbicara mengenai pengharapan, mengenai sukacita, mengenai kelimpahan. Kata-kata ini, ayat ini, suatu perkataan kalimat yang disukai oleh telinga kita, disukai oleh hati kita. Tetapi Paulus tidak berhenti di ayat 1 dan 2. Kalau dia berhenti di ayat 1 dan 2, saudara-saudara, maka kekristenan bisa salah diartikan. Maka banyak orang yang beranggapan bahwa kekristenan hidupnya sukacita terus, hidupnya melimpah. Tetapi Rasul Paulus melanjutkan bahwa hidup di dalam kekristenan bukan hanya berbicara tentang sukacita, hidupnya melimpah, hidupnya tanpa penderitaan, tetapi dia juga berbicara tentang penderitaan. Karena itu dia berbicara tentang penderitaan supaya kita sadar bahwa kita masih ada di dalam dunia ini. Dia juga berbicara bahwa ketika kita menderita, kita semakin dikuatkan. Melalui penderitaan itu kita diberikan kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih. Paulus sadar walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap mengalami penderitaan. Seperti yang dituliskan di ayat 3 dan ayat 4. Dia berkata, jangan takut dengan penderitaan, karena penderitaan tidak akan merampas pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena penderitaan itu akan menguatkan kita untuk menuju pengharapan yang Tuhan sudah sediakan kita semuanya. Haleluya. Tetapi pada kesempatan ini Paulus berfokus pada ayat 5 sampai ayat 8 tentang apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah karyakan di dalam hidup kita, bukan apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sempurna, tetapi apa yang Allah kerjakan sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Di ayat 5, saudara, Paulus berbicara mengenai pengharapan tak pernah mengecewakan. Nah, kalau kita melihat di bahasa aslinya, kata mengecewakan ini diutarakan oleh Paulus bukan dalam pengertian kita di masa kini atau di zaman modern. Kalau kita lihat di mana Rasul Paulus hidup, dia hidup di zaman politeisme atau banyak Allah. Latar belakang Paulus ketika dia menjelaskan tentang konteks ini, dia mempunyai latar belakang di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel hidup di zaman politeisme, mempercayai banyak Allah. Nah, ketika suatu pribadi atau kelompok percaya kepada suatu Allah, Allah B atau Allah C, ketika dia percaya kepada Allah itu, maka orang-orang di sekelilingnya mengamati hidupnya ketika dia
percaya kepada Allah tersebut. Misalnya ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi ketika kita percaya, kita berdoa, kita berserah, lalu apa yang kita percayakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita terima, maka apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa kecewa. Itu adalah penerjemahan di masa kini. Tetapi di masa Paulus hidup, atau di dalam latar belakangnya sebagai perjanjian lama, ketika sesuatu yang didoakan, ketika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima, dia bukan hanya kecewa, tetapi dia merasa malu. Saya berikan contoh. Ketika bangsa Israel kalah di dalam peperangan, maka negara-negara atau bangsa-bangsa lain itu menilai bahwa Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang lemah, dan Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kuat. Maka apa yang mereka rasakan? Mereka bukan hanya merasakan kecewa kepada Allah, tetapi mereka merasa malu kepada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepada Allah. Jadi latar belakang Paulus mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Sesungguhnya di dalam penerjemahan yang aslinya, pengharapan tidak mempermalukan. Jadi ketika kita percaya kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, Dia tidak mempermalukan saya dan saudara. Dia tidak mempermalukan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengalami anugerah Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita mengalami anugerah Allah dalam hidup kita? Mari kita lihat ayat 5 itu. Dia berbicara bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ialah anugerah Allah itu dicurahkan. Kata dicurahkan, saudara-saudara yang terkasih, itu bersifat banyak. Jadi hal yang perlu kita lakukan, yaitu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena Tuhan telah mati di kayu salib, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Jadi pada kesempatan ini saya ajak kita untuk menerima kasih karunia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan menerima anugerah Tuhan yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu bersyukur lewat apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita, lewat apa yang Tuhan kerjakan. Semakin kita mau belajar untuk menyukuri apa yang Tuhan kerjakan, maka semakin banyak hal-hal yang kita terima untuk kita syukuri. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sudah menebus saya dan saudara, dan kasih karunia-Nya sudah dicurahkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.